Tarik. Tahan dong. Tahan, ayo. Tahan. Tarik. Tarik. Hei, tangkap kuda itu, masukin ke kandang. Ayo kurung dia sekarang. Iya pak. Ayo masuk. Dan jangan sampai ada yang kasih dia makan. Masuk. Rasain kamu. Sekarang kamu tidak bisa keluar dari tempat ini. Selain itu juga, kamu harus puasa sampai Pak Aryo Bimo mau memaafkan kamu. Mengerti enggak, kuda sialan? Kasihan kuda itu. Mereka benar-benar nggak punya perasaan. Siapa tahu aja kuda itu lagi sakit dan nggak kuat ditunggang orang. Makanya dia jadi liar gitu. Ya Tuhan, mudah-mudahan kuda itu selamat. Kasian banget kamu. Udah gak dikasih makan. Dirantai juga lagi. Mereka emang keterlaluan. Tenang ya kuda manis, aku gak akan nyakitin kamu kok. Aku cuma mau nolongin kamu. Sekarang, aku akan bebasin kamu dari rantai ini. Terlalu kejam. Kamu kuda yang tampan. Kamu punya tanda bulan dan bintang di wajah kamu. Kalau kamu manusia, pasti kamu sempurna. Dan kamu tahu, kalau aku nikah nanti, aku mau banget punya anak yang punya tanda kayak kamu gini. Karena dia pasti bakalan tumbuh jadi anak yang sempurna. Sekarang, aku akan lepasin kamu. Terima kasih. Kenapa kamu repot-repot datang cuma untuk menolongku? Kuda? Kamu bisa ngomong? Iya benar. Aku bukan kuda biasa. Aku kuda peri yang jatuh ke bumi dari negeriku. Lalu mereka menangkap aku dan membawa aku ke sini. Jadi kamu kuda ajaib. Tapi kenapa sikap kamu jadi kayak kuda liar gitu tadi siang? Aku cuma gak ingin ditunggangi oleh manusia yang gak aku kehendaki. Cuma manusia yang bersih dari dosa yang bisa menunggangi aku. Baiklah, sekarang kamu cepat pergi dari sini ya. Sebelum orang-orang Pak Aryo ngeliat kita. Tunggu sebentar. Aku merasa berhutang budi sama kamu. Sebelum aku pergi, biarkan aku membalas budi dan penuhi keinginanmu. Maksud kamu? Usaplah wajahku ini dari dahiku hingga ke daguku. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah menikah, kamu akan punya anak laki-laki yang sempurna seperti keinginan kamu. Dengan tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Dia akan selalu bersinar seperti kudanya sepanjang masa. Tanda bulan dan bintang kamu hilang. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah menikah, kamu akan punya anak laki-laki yang sempurna seperti keinginan kamu.
dengan tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Dia akan selalu bersinar seperti keduanya sepanjang masa. Sekarang waktunya kamu pergi. Bukan tali itu, tapi tali yang di leherku ini. Terima kasih ya. Apa yang dia bilang itu benar ya? Aku akan punya anak dengan tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Mana kuda itu? Jadi ada yang kasih makan kuda itu dan bebasin dia. Kalau sampai aku ketemu orangnya, aku akan kurung dia biar dia gantiin kuda liar itu. Ya, Ayah percaya nggak? Kalau aku nikah nanti, aku akan punya anak laki-laki yang sempurna dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Dan dia akan selalu bersinar seperti bulan dan bintang di langit sepanjang masa. Kalian semua dengar? Mawar mau punya anak dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Ada-ada aja. Mawar, kamu tuh kalau mimpi jangan ketinggian. Kita aja wanita kaya dan terhormat sampai sekarang masih belum punya anak. Apalagi kamu anak orang miskin. Aduh. Emangnya gampang mau punya anak? Tapi bener Mbak, saya nggak mimpi. Ada yang bilang sama saya, kalau suatu hari nanti saya nikah, saya akan mempunyai anak dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Mawar, sudah nak. Kamu jangan berani gitu sama nyonya-nyonya Aryo Bimo. Ayo, sekarang kamu minta maaf, ya? Ayo. Maaf, Mbak. Maafin anak saya, nyonya-nyonya Aryo Bimo. Tolong jangan diambil hati kata-katanya. Karena anak saya Mawar masih kekanak-kanakan. Nangis, cengeng banget. Mawar, Aryo, kamu kok nangis? saya bukan anak kecil lagi, Pak. Dan yang saya bilang semua itu benar. Tapi mereka semua nggak ada yang percaya sama saya. Percaya tentang apa? Kalau saya akan punya anak laki-laki dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Permisi, Pak. Oh ya. Apa? Apa kita nggak salah dengar, Mas? Mas mau jadiin Mawar istri kelima. Kalian semua tahu kan, kalau aku sudah lama pengen sekali punya anak. Sekarang kalau kalian nggak setuju aku menikah dengan Mawar, maka kalian harus bisa ngasih aku anak dalam waktu sebulan ini. Apa kalian sanggup memenuhi janji itu? Tapi kalau kalian nggak sanggup memenuhi janji itu, aku juga nggak akan segan-segan untuk menceraikan kalian. Sudah. Pak Imin. Ya, Pak. Apa kamu setuju kalau anak kamu menikah denganku? Saya sih setuju-setuju aja, Pak. Bagus. Kalau begitu besok juga aku akan menikahinya dan Mawar akan menjadi istri kelimaku. Mawar,
besok kamu akan menikah sama Pak Aryo Bimo. Apa? Iya, Nak. Kamu akan menjadi wanita yang terhormat sejajar sama istri yang keempat Pak Aryo Bimo itu. Dan kamu harus bersyukur ya. Sudah. Biar Bapak saja yang potong rumputnya. Kamu harus bisa jaga kondisi kamu ya. Kulit kamu jangan sampai kotor. Kayak istrinya Pak Aryo Bimo yang 4 itu. Ya, Nak ya. Saya nikahkan Mawar binti Paimin dengan Aryo Bimo bin Agus dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mawar binti Paimin dengan mas kawin sekotak perhiasan emas dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Saya berjanji akan menjadi suami dari Mawar sampai mati memisahkan kami. Iya, pasti kamu bosan hidup miskin dengan bapakmu itu kan? Iya kan? Ayo jawab. Bohong kamu. Kamu tahu banget Mas Aryo Bimo pengen punya keturunan dan kita semua belum bisa ngasih dia keturunan. Jadi kamu sengaja menyebar kebohongan untuk menguasai Mas Aryo Bimo. Iya kan? Iya. Enggak, Mas, saya nggak pernah bohong. Saya juga nggak pernah berusaha untuk menguasai Mas Aryo Bimo. Alah, kamu pasti bohong. Ngaku aja kamu ya. Awas ya, kalau sampai ngadu macem-macem sama Mas Aryo, awas kamu. Mas Aryo? Lagi pada ngapain kalian di sini? Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Mawar, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Kita kan pengen kenal lebih jauh soal Mawar. Apalagi kan Mawar udah bagian dari kita. Ya nggak, Mawar? Bagus, bagus. Aku senang dengarnya karena kalian sudah bersikap gitu sama Mawar. Dan sekarang aku lega, itu artinya kalian sudah menerima Mawar jadi bagian dari kalian. Oh iya dong, Mas. Mas? Mau cobain ini? Ini masakan saya loh. Benar kamu yang buat? Iya dong. Maaf. Kenapa si Mawar ya? Hamil. Berarti sebentar lagi aku akan punya anak. Aku senang banget ya. Aku udah hamil 8 bulan. Nggak lama lagi, aku akan ngelahirin bayi ini. Gimana sama Mas Aryomu dan keempat istrinya itu? Hah? Mas Aryo Bimo sangat sayang sama aku. Malah ngelebihin keempat istrinya itu. Kadang-kadang aku sampai nggak enak hati sama mereka. Bagus, Mawar. Ayah senang sekali dengar kamu baik-baik saja. Hei, Mawar. Kamu dicariin kemana aja sih dari tadi? Kamu tahu nggak? Mas Aryo Bimo akan pergi berburu ke hutan. Dia akan ninggalin kita beberapa minggu di sini. Apa? Bekal-bekal sudah lengkap kan? Mas,
Mas Aryo Bimo. Ada apa, Mawar? Kehamilan saya sudah 8 bulan. Gimana kalau saya harus melahirkan tapi nggak ada Mas Aryo di sini? Kamu tenang aja, Mawar. Nanti begitu kamu melahirkan anak kita, aku pastikan aku sudah ada di sini lagi. Aduh. Hati-hati, Mbak. Perut saya sakit. Emangnya kita pikirin? Sekarang Mas Aryo Bimo sudah pergi. Kamu nggak bisa lagi enak-enakan dan manja-manjaan di rumah ini. Iya, kamu harus ingat ya, masih banyak kerjaan kamu di rumah. Kamu enak-enak aja ya di sini. Kamu kan cuma anak tukang kebun. Jangan belaga jadi nyonya ya. Bener, Kak. Dia nggak pantas disamain sama kita. Dia pantasnya jadi pembantu di sini. Ya, dan kerjaan di dalam masih banyak. Cepat kerjain, ngapain nggak bawa sini? Ayo, cepat kerjain. Ayo, Enak aja lu di sini. Cepetan dong. Diam, kamu berisik banget sih. Jangan sih kamu. Ya, ya. Mana anak saya? Saya mau lihat anak saya. Mana anak saya? Kenapa saya nggak dengar suaranya? Tuh, lihat itu bayi kamu. Nih, lihat. Nggak mungkin. Kalian bohong. Kalian kemanakan bayi saya? Kamu masih nggak percaya? Ini bayi kamu, coba lihat. Tolong katakan yang jujur, kalian kemanakan bayi saya? Karung. Karung mana? Diam kamu. Karung. Karung mana? Masih kamu bayi saya. Udah diam kamu ah. Diam. Bayi saya. Banget sih. Beli deh. Sialan kamu. Gak pantas kamu ada di rumahku. Kalau sampai Kang Aryo Bimo tahu kehadiran kamu, kami berempat akan tersinggung.
saya, Mbak. Kamu tuh emang bener-bener sudah bikin muak ya, Mawar. Bayi kamu itu tikus. Kamu tidak melahirkan anak manusia, tapi seekor tikus. Dan dia sama menjijikkannya seperti kamu. Bohong. Mbak Arum pasti udah bawa dia pergi dan ganti dia dengan tikus itu kan? Kuda peri itu nggak mungkin bohong sama saya. Tapi kalian yang membohong. Sudah berani sekarang ya anak tukang kebun ini? Sialan kamu. Sana kamu pergi. Apa yang dimaksud dengan kuda peri ya? Jangan-jangan kuda Mas Aryo Bimo yang hilang waktu itu. Jadi dia yang ngelepasin kuda itu. Kalau Mas Aryo Bimo tahu, dia pasti akan marah besar sama kamu, tahu nggak? Jangan, Mbak, jangan. Saya mohon jangan kasih tahu Mas Aryo Bimo. Dasar perempuan sialan. Kamu udah gak pantas lagi tinggal di rumah ini. Sekarang juga kita bawa dia ke kandang untuk menggantikan kuda itu. Jangan, Mbak, jangan. Jangan, Mbak, jangan. Kamu lebih baik tinggal di kandang. Kamu jangan mimpi yang mau tinggal di sini. Ayo bangun, jangan bangun, jangan kamu bangun. Hei, ada apa ini? Mas Aryo, kok sudah pulang? Mawar, ada apa? Kenapa kamu? Loh, kamu udah melahirkan? Mana anak kita? Arum, Maida, Surti, Tiur, mana anakku? Mas, saya... Mas, lebih baik Mas Aryo ikut aku. Akan aku tunjukin apa yang Mawar lahirkan semalam. Ayo Mas, ikut aku aja. Ayo, ayo Mas. Jangan, Mas. Diam kamu. Itu bukan anak saya. Diam kamu. Diam. Ayo Mas. Ini Mas, yang dilahirkan Mawar tadi malam. Mustahil, mustahil. Loh kok mustahil sih Mas? Kita semua itu saksinya. Mas Aryo, saya tahu ini pasti kutukan dari semua kebohongan-kebohongan si Mawar selama ini. Dia kan pernah bilang kalau dia punya anak nanti, anaknya akan punya bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Enggak, saya nggak bohong. Mas harus percaya itu bukan anak saya. Sampai sekarang pun dia masih berani nyoba nutupin kebohongannya, Mas. Mawar, sekarang aku benar-benar bingung. Sama siapa aku harus percaya? Mas, dengar satu lagi. Mawar juga yang udah ngelepasin kuda itu dari kandangnya. Banyak kan kesalahan dia, Mas? Dan ini yang pantas dia terima. Mawar, benar itu. Kamu yang sudah bebasin kuda itu. Kamu benar-benar sudah ngecewain aku. Kamu nggak pantas jadi istriku. Dasar wanita pembohong. Ayo, Ipo. Jangan sakiti anak saya, Pak. Baik, anak kamu ini benar-benar penipu. Dia sudah bohongin saya. Lihat apa yang dia lakukan semalam. Coba saya kau tikus. Pak Imin, kenapa kamu bisa kurang ajar masuk rumah ini tanpa izin? Hah? Mas Aryo Bimo, kenapa orang ini nggak diusir aja dari sini? Kalau enggak, dia bakalan kurang ajar, Mas. Mentang-mentang anaknya ada di sini, Mas. Pak Imin, hari ini juga aku pecat. Sekarang kamu keluar dari ruang ini dan kemasi barang-barang kamu. Besok juga kamu harus keluar dari rumahku yang kamu tinggalkan sekarang. Tapi, Pak, Kamu nggak dengar juga ya, Pak Imin? Sekarang juga, kamu keluar dari sini cepetan. Atau saya suruh orang untuk mengusir kamu, hah? Ayah, Mawar mau ikut ayah aja. Dasar perempuan sial. Kalau Mas Aryo bilang kamu nggak boleh pergi, itu artinya kamu nggak boleh pergi. Ngerti? Sudah 6 tahun anak ini di dalam perutku. Aku akan lihat dia masih hidup atau sudah mati. Aku akan muntahin dia sekarang.
Tahu nggak? Tadi saya lihat ada kuda ajaib yang bisa bicara. Dan tiba-tiba muntahin anak kecil. Anak kecil tuh hidup. Wah, pokoknya di dahinya ada tanda bulannya. Dan di dagunya ada bintangnya. Pokoknya cakep banget deh. Kamu tuh lihat di mana? Di hutan. Masa nggak percaya sih? Kamu mimpi kali. Masa ada kuda bisa bicara? Jangan-jangan kamu kesambet setan alas kamu. Ah, nggak bener. Aku lihat sendiri. Udah, jangan dengerin dia. Ya wis, kerja lagi. Bohong kamu. Gimana nih? Mas Aryo Bimo kan lagi berburu di hutan. Dan yang dibicarakan sama orang-orang itu anak yang waktu itu kita buang. Hah? Anak Mawar? Anak Mas Aryo Bimo? Aduh Kak, gimana nih Kak? Kalau misalnya Mas Aryo Bimo nemuin anak itu di hutan. Aduh, gimana ya? Ya udah, kita harus cepet bunuh anak itu. Sekarang juga kita harus ke hutan. Ayo, ayo. Ayo. Wahyu, sekarang coba kamu sebutin apa itu? Daun. Bagus Wahyu. Daun itu adalah makanan yang lezat buatku. Wahyu, kenapa kamu makan? Habisnya aku lapar, Katar. Daun itu bukan makanan kamu sebagai manusia. Itu adalah makanan khusus untuk hewan seperti aku. Terus aku makan apa? Aku akan kasih kamu makanan. Tapi sebelum itu, putarlah kupingku. Baiklah. Wah, apa ini, Kacar? Itu adalah celana. Kamu sebagai anak manusia haruslah berpakaian. Makasih, Katar. Bagus. Sekarang putar lagi kupingku. Aku akan berikan kamu makanan supaya kamu nggak lapar lagi. Baiklah. Makanlah itu. Itu adalah makananmu. Sekarang aku udah selesai, Katar. Makannya enak. Sekarang aku udah nggak lapar lagi. Bagus, Wahyu. Tapi sekarang main-mainnya sudah selesai. Aku harus menelan kamu lagi. Tapi kenapa, Katar? Aku masih mau main di sini. Karena banyak orang di sini yang akan membunuh kamu. Aku harus menelanmu lagi untuk melindungi kamu. Ayo Wahyu, bersiaplah. Baiklah. Tiur bangun, Tiur bangun, Tiur bangun, Tiur. Bangun. Sebaiknya kita bunuh aja kuda itu. Iya. Hei, Mas Aryo? ngapain kalian di hutan ini? Mas Aryo, kami barusan mau bunuh kuda. Mana kudanya? Mas, tadi ada kuda yang nyerang kami. Terus pas kami mau bunuh, kudanya pergi. Iya, Mas. Ya? Iya, benar. Sampai Tiur aja pingsan, Mas. Kuda yang mana maksud kalian? Itu loh, Mas. Kuda yang dulu pernah lolos oleh Mawar itu. Tapi sekarang tanda bulan dan bintang di wajahnya itu udah nggak ada lagi, Mas.
Iya, Mas. Mas bunuh aja kuda itu. Kami takut kuda itu menyerang kami lagi. Iya, Mas. Kuda itu harus dicari dan harus dibunuh, Mas. Baiklah. Nanti aku akan suruh orangku untuk mengejar dan membunuhnya. Sekarang, ayo kita pulang dulu. Iya, Mas. Mari pulang. Pokoknya kalian harus dapat menemukan dan membunuh kuda itu dengan cara apapun yang kalian bisa. Aku akan memberikan hadiah bagi siapa yang dapat membunuhnya dan membawa kepalanya kemari. Ayo cepat, sekarang kalian bergerak. Cari kuda itu lalu bunuh dia. Gitu. Itu dia kudanya. Kita tangkap. Ayo. Tolong aku raksasa. Apa yang bisa aku bantu, kuda ajaib? Aku lagi dikejar-kejar sama kelompok manusia. Mereka mau membunuh aku. Iya, lalu apa yang bisa aku lakukan? Di dalam perutku ini ada seorang anak kecil yang hidup. Aku ingin kamu lindungi dia sama kayak aku melindunginya selama ini di dalam perutku. Anak kecil? Mana? Aku ingin melihatnya. Baiklah. Aku akan muntahin dia dulu sekarang. Ternyata dia anak manis dan tampan. Kuda ajaib, aku akan lindungi dia, ya. Kau jangan takut. Tidak ada siapapun yang boleh menyakiti dan menyentuhnya. Sekarang, aku akan telan dia dan kulindungi di dalam perutku. Wahyu, tinggallah di perut raksasa itu. Kamu akan aman. Karena sebentar lagi mungkin aku akan mati dibunuh orang-orang itu. Katar, tapi aku nggak mau kamu dibunuh. Aku pengen ketemu kamu lagi. Janji ya kalau kita akan ketemu lagi ya. Anak manis, aku yang janjikan itu untukmu. Nah, sekarang bersiaplah ya. Terima kasih raksasa. Ya, sama-sama kuda. Gimana? Kita belum bisa membunuh kuda itu. Iya. Gimana kalau kita bilang saja kalau kuda itu kita sudah bunuh? Kalian tahu cuma kita doang. Kita nggak bakal bisa ngelawan raksasa yang besar itu. Tahu nggak, raksasa itu yang lindungi kuda itu. Pak Aryo Bimo kan bilang supaya kepala kuda itu biar dibawa pulang. Sedangkan kita belum dapat kepalanya. Gimana? Kita bilang aja waktu kita mau potong kepalanya, tiba-tiba raksasa datang mau makan kita. Terus kita kabur. Kudanya dimakan raksasa. Bener. Itu aja. Boleh. Sekarang kita laporin aja ke Pak Aryo Bimo. Ayo, Ayo, Saiki. Ayo. Apa? Jadi kalian nggak berhasil membawa kepala kuda itu ke sini? Gimana kerja kalian? Masa disuruh gitu aja nggak bisa? Tapi kami sudah membunuhnya, Tuan. Benar kalian udah bunuh kuda itu? Bener, Bu. Mas, kalau memang mereka udah bunuh kuda itu, nggak apa-apa, Mas. Kita udah aman kok. Mas, kuda itu udah dimakan raksasa. Jadi kita aman, Mas. Kalian yakin? Yakin, Mas. Yakin. Baik. Sekarang kalian boleh bubar. Ayo bubar sekarang.
sudah aman. Kuda dan anak itu sudah mampus. Dadah yuk Kak, yuk. Mungkinkah yang mereka bicarakan itu adalah anakku? Wahyu, sebelum kita mencari kuda Katar, lebih baik kita makan dulu ya. Isi perut. Sekarang makanlah. Ayo. Makasih raksasa. Kenapa bengong raksasa? Kenapa cara makanmu begitu, anak manis? Apa aku salah? Tidak. Tapi aku akan mengajarkanmu makan yang benar. Bagaimana cara makan yang benar raksasa? Kamu mau tahu? Ikuti aku ya. Baiklah. Tidak. Kamu duduk saja. Ikuti cara makanku. Sekarang kita ambil ayamnya. Ya, benar. Lalu makan dengan cara begini. Ya, terus. Bagus, bagus. Kau memang anak yang pintar, Wahyu. Ayo makan lagi, makan. Wahyu, hari sudah hampir malam. Tapi kita belum menemukan Katar juga. Ya udah deh, kita istirahat di sini aja. Tapi besok kita cari Katar lagi ya. Baiklah. Sekarang kamu istirahatlah. Aku akan buatkan api unggun untukmu agar badanmu tambah hangat. Ya? Katar! Wahyu, Katar! Aku kangen banget sama kamu. aku juga kangen sama kamu, Wahyu. Wahyu, Raksasa? syukurlah. Akhirnya bertemu juga. Terima kasih, raksasa. Kau sudah melindungi Wahyu dengan baik. Sekarang, biar Wahyu pergi samaku. Aku akan kenalin dia sama keluarganya. Iya, Katar. Aku senang membantumu. Terima kasih raksasa. Kamu udah lindungin aku. Iya, Wahyu. Jaga dirimu baik-baik ya.
Kamu tenang saja, Wahyu. Seruling itu adalah seruling ajaib dan bisa dimainkan siapa saja. Dan seruling itu bisa tahu jika hati kita sedang sedih. Dan dia bisa mengeluarkan suara-suara lagu-lagu yang menghibur dari lubang-lubang seruling itu. Jadi, kamu jangan khawatir jika kamu tidak bisa memainkannya. Jika kamu sedang sedih, tiuplah seruling itu. Seruling itu bisa menjadi obat yang mujarab untuk hati kamu yang sedang sedih. Baiklah raksasa, aku mengerti. Aku temuin kamu dibuang ke hutan ini sama istri-istri ayahmu yang jahat itu. Lalu aku bawa kamu di dalam perutku sampai kamu berumur 6 tahun. Tapi, Katar, gimana kamu bisa tahu kehidupanku yang kayak gitu? Kamu kan tinggalnya di hutan. Dengan mataku ini, aku bisa melihat apapun yang mau aku lihat. Katar, aku pengen banget lihat muka ibu aku. Itu gampang, Wahyu. Perhatikan saja api itu. Kelak, api itu akan memantulkan apapun yang ingin kamu lihat sekarang. Aduh, yang bener dikit kek, mijitnya pakai tenaga ngapa? Kayak orang mau mati aja nggak punya tenaga. Maaf, Mbak. Mawar, mijitnya tuh yang benar. Abis ini kan giliran aku. Mereka benar-benar keterlaluan. Dulu ibumu adalah wanita yang sangat cantik dan penyayang. Dia yang nolong aku keluar dari kurungan ayahmu. Sekarang nasibnya sangat malang gara-gara 4 istri ayahmu yang jahat itu. Katar, aku pingin banget nolong ibuku. Kamu tahu nggak gimana cara nolongin ibu aku? Kamu pengen menolong ibumu? Iya, supaya dia nggak menderita lagi disiksa keempat istri ayah yang jahat. Aku akan kasih tahu kamu caranya menolong ibumu. Bener, Katar? Ya, kita akan pergi menemui ibumu besok malam saat ia tidur. Tapi nggak akan bisa lama-lama. Jangan sampai ada siapapun yang ngelihat kedatangan kita. Kakak lihat deh aku miskin. Kasian banget. Coba lihat punya kamu. Oh ini dong baru dikasih ke Mama. Kamu gimana sih? Bukannya bersihin malah kotor-kotorin. Kamu gak suka ya disuruh-suruh, hah? Maaf, Mbak, saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Jangan cari alasan kamu ya. Pokoknya kamu harus bersihin ini semua. Jangan macem-macem kamu. Kenapa dia, Kak? Dia pingsan? Segitu aja pingsan. Dasar cewek pemalas. Ayo kita cari orang-orang untuk nyeret dia dari sini. Aku muak lihat di sini. Yuk. Wahyu. Iya, Katar. Ada apa? Shh. Kamu nggak boleh berisik di sini. Kalau nggak mau dipergoki dan ditangkap mereka. Baiklah, aku ngerti. Kita nggak punya waktu banyak di sini. Kita harus cepat menolong ibumu. Tapi, bagaimana cara aku menolongnya? Sekarang, cabut sehelai rambutku.
sudah mencabutnya, Katar. Hah? Kok rambutmu berubah? Sekarang cepat pergi temui ibumu dan kalungkan itu di lehernya. Setelah itu, kamu harus cepat meninggalkannya dan kita pergi dari sini. Baiklah, aku pergi dulu ya. Ibu, ini anak Wahyu. Wahyu, Wahyu, ayo cepat, kalungkan itu di lehernya. Kamu siapa? Aku anakmu, Bu, yang dulu dibuang ke hutan. Anakku, syukurlah. Ibu yakin kamu memang masih hidup, sayang. Jangan tinggalin ibu lagi. Ibu sangat menderita tanpa kamu, sayang. Wahyu datang ke sini untuk nolong ibu. Tolong kamu janji sama ibu. Jangan pernah tinggalin ibu lagi ya, sayang. Jangan pernah pergi dari ibu lagi. Kamu adalah anakku. Wahyu, Wahyu. Katar, kuda itu siapa? Nanti saya ceritain, Bu. Wahyu, cepat, cepat kalungkan itu di lehernya. Iya, Katar, iya ya. Ada apa, Nak? Wahyu harus ngalungin ini di leher ibu. Kalung ini dapat menolong ibu. Baiklah. Sekarang ibu tiduran. Kuda siapa itu? Pasti ada yang menyusup ke sini. Wahyu, ayo kita pergi sekarang. Sebelum orang-orang datang ke sini. Iya, ya. Yuk, Katar, yuk. Ada apa ini? Nggak tahu, Pak. Berarti cuma dia yang tahu kejadian di tempat ini. Sekarang kamu cepat bantuin dia dong. Ya, Beja. Mawar. Beja. Kang Mas. Ya, bangun Beja. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan dia kena kutukan, Mas. Kutukan? Wahyu, kita sudah sampai. Sampai di mana, Katar? Ini adalah Desa Fajar. Desa Fajar. Ya, disinilah kamu bisa belajar seperti apa kehidupan manusia. Agar kamu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.
sebelum kita balik lagi ke rumah ibu kamu. Sekarang, pergilah ke perkampungan penduduk dan carilah pekerjaan sama mereka untuk melanjutin hidup kamu. Tapi, apa yang harus aku kerjakan di desa ini? Kamu tenang saja. Kamu akan dapat pekerjaan di sini. Sebelum kamu pergi, putarlah kupingku. Katar, wajahku kok berubah? Untuk sementara aja, Wahyu. Kamu jangan khawatir. Sekarang, putar lagi kupingku. Katar? Nggak apa-apa. Dengan begini, nggak ada orang yang akan mencuri aku dari sini. Baiklah. Semoga berhasil, Wahyu. Kalau kamu butuh apa-apa, temui aku lagi. Makasih, Katar. Aku pergi dulu. Tapi aku pasti kembali untuk nemuin kamu. Siapa kamu? Namaku Wahyu. Wahyu. Baiklah. Apa yang kamu cari di sini? Aku mencari pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan apa buat anak sekecil kamu? Hah? Apa saja. Kenapa kamu mencari pekerjaan? Padahal kamu itu masih kecil. Kalau aku tidak bekerja, aku nggak bisa makan. Kamu bisa mengangkut beras ini ke dalam gerobak itu. Boleh aku coba? Silakan, ayo. Tenaga anak ini boleh juga. Dia bisa aku manfaatkan. Kebetulan aku memang kekurangan tenaga buat ngangkutin beras ini. Sudah cukup. Jadi kamu mau bekerja di sini? Iya, Pak. Di mana rumahmu? Aku nggak punya rumah. Nggak punya rumah? Aneh. Baiklah, kalau begitu kamu bisa sambil bekerja tinggal di rumah ini. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kamu lanjutkan lagi bekerja ya. Karung ini taruh lagi di situ, ayo. Iya, Pak. Itu makanan buat kamu. Dan kamu boleh tidur di situ. Kalau nasinya kebanyakan, kasihkan kucing saja. Ya, jangan lupa. Besok pagi kamu mesti bekerja lagi. Sekarang cepat dimakan nasinya, terus tidur. Pak, biasanya saya makannya daging ayam atau daging burung. Hah? Daging ayam? Daging burung? Enak saja kamu minta-minta. Kamu pikir rumahku ini restoran apa?
Awas, jangan melunjak kamu. Sudah, dimakan saja yang aku sediakan. Kalau nggak dimakan, jangan harap besok kamu bekerja denganku lagi. Ngerti kamu? Hai, kamu siapa? Loh, kok kamu diam aja? Kamu siapa? Asal kamu dari mana? Aku nggak pernah ngeliat kamu di kampung ini. Aku suka dengar suara suling kamu. Sayang. Rani. Di mana anak itu? Ayah? Apa ayah nggak salah dengar? Apa yang barusan bicara itu kamu? Sekarang kamu sudah bisa bicara. Sayang, ayah sangat bahagia sekali. Sekarang kamu sudah bisa bicara. Ayo nak, ayo ngomong lagi. Ngomong apa aja? Atau kamu minta apa? Ayo, ngomong. Ayah, dia boleh tinggal di rumah kita. Siapa kamu? Dari mana asal kamu? Namaku Wahyu. Aku datang dari kampung untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan? Iya, tapi sekarang aku udah dapat pekerjaan. Aku menjadi pengangkut beras milik Pak Bimo. Wahyu, kamu mau tahu? Sejak ditinggal mati oleh ibunya, Rani ini tidak lepas dari kesedihan. Sampai akhirnya dia tidak bisa bicara. Kamu suka kerja dengan Pak Bimo? Kalau aku nggak kerja sama dia, aku nggak bisa hidup. Ayah, dia boleh tinggal di rumah kita ya, Ayah. Tapi aku harus bekerja. Wahyu, kamu tinggal di rumah aku aja. Kamu gak usah kerja. Kamu tiup lilin kamu buat aku. Biar aku bisa ngapus semua kesedihan aku. Anggap aja ini pekerjaan baru buat kamu. Mau ya? Iya, tapi aku bilang dulu sama Pak Bimo. Besok aku kesini lagi. Janji? Iya, aku janji. Oh, jadi kamu lagi merencanakan mau pergi dari aku ya? Kamu pikir kamu berhadapan dengan siapa? Dasar anak sial.
Wahyu, dari mana saja kamu? Dari tadi saya cariin kok nggak ada kamu di sini. Emangnya ada apa, Pak? Malam ini udaranya kan dingin sekali. Jadi kamu sekarang tidur di dalam aja ya. Bener, Pak. Iya. Ayo. Kamu bisa tidur di sini, Wahyu. Kayaknya saya mendingan tidur di balai aja deh, Pak. Apa? Kamu menolak kebaikanku? Enggak, Pak. Enggak, bukan gitu maksudnya, Pak. Enggak, Pak. Ya udah, kamu tidur di sini. Ya, tidur. Di sini lebih baik daripada di luar. Nanti kamu bisa mimpi yang indah. Ya, ini tikernya. Pintunya aku tutup ya. Mana anaknya, sayang? Rasanya ayah sudah tidak sabar lagi ingin melihat dia meniup serulingnya, yang ternyata bisa membuat kamu berbicara lagi sama ayah. Iya ya, kenapa dia belum datang? Sayang, sudah, kamu jangan sedih lagi. Bagaimana kalau kita cari di rumah Pak Bimo? Kamu setuju? Iya. Pak Bimo! Pak! Pak Bimo! Pak Bimo! Buka, Pak! Buka pintunya, aku mau keluar, Pak Bimo! Pak! Pak Bimo! Buat apa mereka ke sini? Jangan-jangan mau mencari Wahyu. Wahyu nggak akan pernah pergi dari sini. Selamat siang, Pak Bagio. Neng, senang sekali saya dikunjungi oleh Pak Bagio. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bimo. Saya dan anak saya kemari untuk mencari seseorang. Katanya dia bekerja di sini. Namanya Wahyu. Ya. Wahyu. Memang betul, Pak Bagio. Kemarin Wahyu bekerja di sini. Tapi tadi pagi dia sudah minta berhenti. Jadi saya nggak tahu dia pergi kemana. Kalau nggak salah, dia akan pergi meninggalkan kampung ini. Gimana nih? Aku kan udah janji mau datang ke rumah Rani. Kalau ada Katar sini, dia pasti bisa bantuin aku. Tapi nggak mungkin. Katar kan masih berbentuk kelinci. Aku tahu bagaimana kamu bisa keluar dari sini. Kamu siapa? Panggil aku si kucing. Si kucing? Iya, kamu bisa keluar dari sini lewat dinding itu. Nah, gimana caranya? Caranya, kamu singkirkan papan itu.
Di balik itu ada jendela. Baiklah. Keluarlah dari jendela itu. Kamu akan tembus di belakang rumah ini. Terima kasih si kucing. Sama-sama. Dengar. Di depan ada orang yang sedang mencari kamu. Mungkin mereka adalah orang yang kamu janjikan itu. Terima kasih atas petunjuknya si kucing. Sama-sama. Hati-hati ya. Sekarang udah bebas. Kata si kucing, Rani ada depan toko Pak Bimo. Harus menemuinya. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Kami pamitan dulu. Silakan Pak Bagio, silakan. Rani! Sialan! Kenapa anak ini bisa lolos dari gudangku? Wahyu! Maaf Rani, aku terlambat. Pak Bimo mengurung aku di gudangnya. Apa? Ya udah, ayo cepet kamu ikut aku. Ayo. Sialan! Dasar anak gak tahu diuntung. Kalau tahu begini, aku tidak akan mempekerjakan dia waktu itu. Wahyu, sudah lama aku menunggu kedatangan orang seperti kamu. Orang yang bisa membuat anakku tersenyum dan berbicara kembali. Aku juga senang bisa bikin Rani senang lagi. Sekarang kamu boleh tinggal di rumah ini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri. Iya. Dan sebagai rasa tanda terima kasihku, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Aku pernah berjanji, apabila ada orang yang bisa membuat anakku tersenyum dan berbicara kembali, aku akan memberikan apapun yang dia minta. Makasih Pak Bagio, Rani. Aku ikhlas kok ngelakuin semua ini. Aku nggak minta apa-apa. Ini juga bukan semata-mata karena aku. Aku cuma pengen niup seruling. Kamu itu betul-betul anak yang baik, Wahyu. Sekarang aku nggak bekerja lagi di tempat pedagang beras itu. Sekarang aku tinggal di rumah Pak Bagio, orang yang paling kaya di kampung ini. Dan anaknya Rani itu baik banget. Dia udah nganggap aku seperti keluarganya sendiri. Bagus, Wahyu. Lalu, kenapa kamu kelihatan murung? Aku jadi teringat pada orang tua aku. Andai aja mereka bisa bersatu kembali dan saling menyayangi. Tapi kayaknya itu nggak mungkin deh. Apanya yang mustahil, Wahyu? Impianmu itu akan terwujud. Bener, Katar? Ya, besok kita sudah harus pergi ke rumah ibumu. Karena kamu sekarang sudah mengerti seperti apa arti kehidupan. Aku minta maaf, Pak Bagio. Aku harus kembali ke kampungku sebentar. Masih ada urusan yang harus aku selesaiin. Aku juga harus ketemu sama keluargaku. Tapi kamu akan kembali ke sini lagi kan? Iya, aku akan kembali ke sini lagi. Baiklah. Aku tidak bisa melarang kalau kamu ingin pulang ke rumahmu. Tapi Wahyu, kami akan menunggu
kapanpun kamu mau pulang ke rumah ini. Nah, Rani, ini kudaku, namanya Katar. Dia tuh baik banget sama aku dan dia pinter. Dia juga selalu nemenin aku kemana-mana. Apa kabar, Rani? Kok kudanya bisa bicara sih? Iya, dan yang ini akan bikin kamu lebih terkejut lagi. Katar, kamu siap merubahku? Ya, Wahyu. Putarlah kupingku sekarang. Wahyu? Iya, Rani. Ini wajah asliku. Tapi ini rahasia. Di kampung ini cuma kamu yang tahu. Kamu bisa jaga rahasia, kan? Aku pergi dulu ya, Rani. Kamu doain supaya aku berhasil mengatasi semua masalah di kampungku. Iya, Wahyu. Tapi kamu ingat aku ya. Kamu akan kembali lagi kan? Iya, aku janji. Aku pergi dulu ya, Ran. Aduh. Nah, kalau diletakkan di sini kan jadi bagus. Iya ya. Kira-kira patung ini kalau dijual berapa ya harganya? Dijual? Ide bagus. Pasti harganya laku mahal. Setuju. Kalau terjual nanti, kita kan bisa belanja-belanja, beli perhiasan, dan yang paling penting, nggak ada lagi bayang-bayang mawar di rumah ini, ya kan? Bentar, Kak. Tapi, apa Mas Aryo Bimo setuju kalau kita menjual patung ini, Kak? Hah? Dia sih pasti setuju aja. Emangnya Mawar punya apa yang bisa bikin Mas Aryo masih tetap sayang sama dia? Ya kan? Mawar kan nggak bisa juga kasih keturunan sama Mas Aryo. Iya, apalagi kan Mawar cuma bisa ngasih anak tikus. Oh iya ya, Kak. Tunggu Wahyu. Ada apa, Katar? Sekarang putar kupingku. Baiklah. Kelihatannya enak. Maaf Wahyu, itu bukan makananmu. Itu adalah harta. Yang berwarna kuning berkilau itu adalah emas. Kamu belum pernah melihat harta itu kan? Sekarang putar lagi kupingku. Lalu kamu mundur 2 langkah. Ya, Katar. Kamu berubah, Katar. Naiklah Wahyu. Ini akan membuat mereka percaya sama kamu. Kita akan membeli patung ibumu. Beli patung ibu? Ya. Aku setuju. Bukan Wahyu. Bukan naik ke atas. Tapi kamu harus masuk ke dalam tubuhku. Duduk di dalam sini. Ini adalah mobil. Berbeda dengan tubuhku saat menjadi kuda. Iya, maaf ya, Katar.
Katar, ibu nggak ada di kamarnya. Kita ke sana ya. Bagus banget mobilnya. Pasti yang punya orang kaya. Pejabat kali. Artis kali ya. Bukan. Rentenir. Tapi ngapain datang ke rumah kita? Iya ya. Wah, jangan-jangan. Siang, Bu. Siang, Nak Manis. Kamu siapa ya? Dan apa keperluan kamu datang ke rumah kita? Saya Wahyu. Maksud kedatangan saya ke sini adalah kalau boleh saya mau menginap di sini 1 malam aja. Soalnya saya udah mencari penginapan sekitar sini, tapi nggak ada. Kalau boleh, saya akan mengasih ini sebagai imbalannya. Oh, banyak sekali. Kebetulan anak muda, di sini kami masih banyak kamar kosong, iya kan? Oh iya. Iya. Kamu boleh istirahat di sini. Iya. Dan mungkin kita simpanin dulu ininya ya. Ntar aja. Ayo masuk. Oh iya, ayo dong. Antar ya. Ayo nak, jangan malu-malu. Nak, kamu di sini dulu. Kami mau rapiin kamar buat kamu, ya. Sekalian kami mau bagi-bagi ini, ya. Iya, Bu. Ibu. Ada apa ya, Nak? Patung ini bagus sekali. Boleh saya beli? Oh, kamu mau membeli patung kami? Iya. Aduh, tapi maaf, Nak. Kami tidak menjual patung ini. Gimana sih? Oh enggak, maksudnya patung itu harganya mahal sekali. Jadi mungkin kamu nggak sanggup belinya. Bagaimana kalau saya tukarkan dengan ini? Kamu ini sebenarnya siapa, Nak? Apa kamu anak pejabat ya? Atau... Itu nggak penting. Yang penting kamu kasih dulu perhiasannya sama kami, terus kamu boleh bawa patungnya. Baiklah, saya setuju. Parmin, Bejo, sini. Aduh, ntar. Udah, ntar aja. Udah. Sini. Masuk. Anak muda, kok buru-buru? Katanya mau nginap. Gak usah, Bu. Saya pamit dulu ya. Ya udah, hati-hati. Saya tahu siapa kamu.
kan? Kamu anak Mawar. Dia pembohong. Ayo kita hancurkan patung itu. Ayo, kita hancurkan patung ini. Jangan, jangan. Ayo, Mau kalian apakan patung ini? Wahyu, itu ayahmu. Dan siapa kamu? Saya Wahyu. Siapa anak ini? Cakep banget mukanya. Ada tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Sekarang lepaskan kalung yang ada di lehernya. Sekarang kalian jelaskan, ada apa ini sebenarnya? kenapa aku ada di sini? Ibu, Wahyu. Sudah lama ibu nunggu kehadiran ini. Mas Aryo. Mawar. Kamu udah gak jadi patung lagi? Mas, ini adalah anak kita. Iya, Ayah. Ibu adalah ibuku, dan kamu adalah ayahku. Oh, anakku. Dulu, waktu aku masih bayi, mereka membuangku di hutan. Dan mereka menukar aku dengan seekor anak tikus. Mereka bilang, ibu melahirkan anak tikus, bukan anak laki-laki. Hei, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Siapa kamu? Iya, Mas. Jangan dengerin dia. Dia bohong, Mas. Diam kalian. Dan di hutan, aku diselamatkan oleh kudaku. Hah? Apa ayah ingat? Ayah dulu pernah nyuruh orang untuk bunuh seekor kuda. Itu adalah rencana mereka yang gak ingin aku hidup. Mereka tahu kalau aku ada dalam perut kuda itu. Dan kalau aku mati, mereka bisa nyiksa ibu terus-terusan. Benar itu semua? Hah? Jawab kataku, benar itu semua? Maafin kami, Mas. Maafin kami, Mas. Maafin kami, Mas. Kami memang membuang bayi itu. Tapi kami hilaf. Kalian memang benar-benar jahat. Kalian harus minta maaf sama ibuku yang selama ini kalian siksa. Mawar, tolong maafin aku. Aku yang sudah salah menilai kamu. Aku sudah terlalu percaya sama istri-istriku. Sekarang kalau kamu mau, aku bisa menceraikan mereka dan mengusir mereka dari rumah. Maafkan kami, Mawar. Jangan dendam sama kami. Iya, Mawar. Maafin kami. Tolong bilang sama Mas Aryo Bimo. Jangan ceraikan kami, Mawar. Iya, Mawar. Maafkan kami, Mawar. Baiklah, saya akan memaafkan kalian semua. Tapi dengan satu syarat. Kalian harus tidur di kamar saya selama 1 tahun ke depan dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Saya hanya ingin kalian merasakan derita yang selama ini saya rasakan.